Guys, tahu kalian siapa Jabir Rayyan yang sebenarnya? Ini dia. Oke, saya mulai dengan 500.000. Siap? Siapa yang menemukan atom? Ini kalau nggak salah ya, Ustaz. Abu Musa Jabir bin Hayyan. Jabir bin? Hayyan. Anda dapat 500.000. Saya tawarkan. Mau naik 1 juta atau turun? Kalau saya sih mencukuri yang ada aja. Mau cukup 500.000 atau naik 1 juta? Cukup 500 saja, Ustaz. 500 yakin? Saya naikkan 2 juta. Yakin? 500.000 atau 2 juta? 500 saja, Ustaz. Saya naikkan lagi 5 juta. 5 juta cash. 500 saja, Ustaz. Karena kalau di ayat Quran, kalau kita bersyukur, insya Allah yang akan nambah. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, tolong mas, titip. Jazakallah khairan, Ustaz. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, tahu kalian salah satu cendekiawan muslim yang berjasa dalam mengembangkan ilmu kimia adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ia lahir pada tahun 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan. Jabir Ibnu Hayyan memiliki seorang ayah yang bernama Hayyan Al-Hattar, seorang ahli syiah dan penjual obat-obatan. Selain itu, Jabir juga dikenal sebagai sufi yang tekun beriktikaf di ruangan khusus di dalam rumahnya. Jabir adalah sosok yang mencintai ilmu pengetahuan. Karena kecintanya tersebut, dirinya berhasil menjalin hubungan baik dengan para pejabat istana. Jabir Ibnu Hayyan tidak hanya tekun dalam satu bidang ilmu pengetahuan saja, melainkan juga ahli dalam ilmu lain seperti kedokteran, filsafat, dan fisika. Karya-karya mengenai ilmu kimianya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa yang kemudian diserap oleh ilmu kimia modern. Beliau mengenalkan beberapa teori dan konsep seperti materi dan zat murni, molekul, atom, dan partikel-partikel atom. Konsep mizan keseimbangan, konsep sulfur merkuri, dan beberapa proses kimiawi seperti penguapan dan kristalisasi dan penyulingan. Penemuannya yang paling dikenal adalah besi dan logam. Jabir melakukan penelitian yang menemukan senyawa kimia yang dapat mencegah besi dan logam berkarat. Selain itu, penemuan lainnya adalah menemukan bahan kimia menjadi bahan pembuatan gelas kaca. Penemuan-penemuan tersebut tidak berhasil dalam sekali uji coba. Dirinya telah gagal berkali-kali namun pantang menyerah sampai menemukan hasil yang diharapkan. Menurut Jabir, dalam melakukan uji coba kimia adalah harus melakukan banyak kerja praktek dan bereksperimen. Karena jika tidak melakukan kedua hal tersebut, maka seseorang tidak akan pernah menjadi seorang ahli. Diketahui karena memiliki banyak kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, cendekiawan muslim ini meninggalkan banyak karyanya, kurang lebih sebanyak 200 judul buku. Karya-karya Jabir ini tetapi disimpan dan dirawat di berbagai perpustakaan nasional di beberapa negara. Salah satunya terdapat di Museum Britania Inggris. Karya tersebut berjudul Al-Khawas Al-Habir atau dalam bahasa Indonesia Inti-inti yang besar. Selain itu, di Perancis, tepatnya di Perpustakaan Nasional Paris, terdapat satu naskah Jabir yang berjudul Al-Hajar atau batu-batuan. Selain diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, karya Jabir ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan standar selama beberapa abad. Karya-karya Jabir juga menaruh perhatian dari ilmuwan barat seperti Ruska, Paul Krauss, George Sutton, dan yang lainnya untuk menelaah dan mengembangkannya. Tak hanya itu aja, Jabir juga dikenal memiliki murid-murid yang loyal. Hal ini dibuktikan dengan semangat murid-muridnya yang turut menyebarkan karya tulis Jabir. Tujuannya agar dapat memperkokoh pemikiran Jabir sehingga ilmu kimia terus berkembang. Murid-murid tersebut antara lain Al-Hariki, Ibnu Yadah, dan Al-Amimi. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya fakta yang lain, silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.